Halo Sobat FV4, kembali lagi dengan saya Bayu. Di sini kita mendatangi tamu yang sangat spesial, yaitu adalah Pak Hidayat. Beliau adalah founder serta direktur Omus Kids. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bisa diceritakan ke Sobat FV4, apa itu Omus Kids? Awalnya sih nama itu terbesit tanpa sengaja sebenarnya. Jadi Omus Kids sebenarnya singkatan dari oblong, muslim, anak gitu. Jadi anak itu saya ngambil bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Kalau saya ngambil bahasa Indonesia kan nak kan. Nah. Kan kurang pas. Omus nak. Harus ngambil bahasa Inggris jadi Omus Kids nah gitu. Wah, gokil banget ini. Biar lebih nyaman saja sih didengar itu. Bener juga. Apalagi sekarang ya zamannya anak gaul gitu kan. Wah, kita harus ngambil serapan bahasa asing ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Oke, Omus Kids sendiri ini berdiri sejak kapan Pak kalau boleh tahu? Ini awal berdiri mungkin 2012 ya. 2012 Tapi sebelumnya sih kita sudah punya usaha sebelumnya, kita sudah punya brand Oli Ulang itu 2010, akhirnya 2012 kita bikin ini. Tanpa sengaja kita ngajak anak itu berjalan-jalan, tapi kan kebanyakan di luar kan kaos anak-anak kan gambar kartun. Iya benar. Akhirnya pulang dari salah satu mall tuh kita rembuk sama istri, kalau bikin kaos muslim gimana ya. Jadi awalnya memang untuk anak-anak, makanya kita kasih nama anak. Walaupun lambat laun berjalan, akhirnya kita bikin untuk yang family sekalian. Gitu. Ada ibu, ada jadi produk untuk family juga ada ya Pak ya? Berarti untuk dewasa, bapak, ibu-ibu, segala umur sekarang. Waduh. Kita tidak merubah nama. Gitu. Karena dari awal hanya untuk anak, tapi karena banyak permintaan dari customer, akhirnya kita bikin untuk family, untuk ibu, untuk bapak gitu. Nah ini yang sangat gokil ini adalah ketika saya baca kata-kata Omus Kids ini ya Pak ya. Maksudnya kata-kata dari baju-bajunya. Itu kok seperti jogger ya Pak ya? Apakah ini terinspirasi dari jogger atau gimana ini Pak? Enggak juga sih, cuman kan memang dari awal sih kita pingin fashion tapi ada siarnya di situ. Jadi dakwah gitu ya? Ada dakwah. Jadi dakwah sambil jalan-jalan gitu. Kira-kira seperti bener sekali. Terus kenapa kok harus pilih kaos gitu Pak? Kenapa enggak model tas atau apa yang cenderung kan Omus Kids itu biasanya kayak kegiatan-kegiatan anak kecil gitu kan. Nah itu kenapa harus kaos gitu? Kalau kaos kakinya enggak kelihatan. Oh iya bener banget. Jadi kalau kita kan bikinnya memang dari awal itu buat anak-anak, saya merambah ke family. Jadi untuk dakwah, jadi untuk siar lah istilahnya gitu. Jadi biar kita juga ke situ. Awalnya seperti itu sih. Jadi karena untuk pasarnya sih memang belum kita ngikuti pameran awalnya, pameran dari sini ke sana. Jadi untuk mengenalkan brand kita, walaupun dari awal ini merek apa ya Mas, kaos apa gitu. Jadi banyak yang awalnya mencibir lah, gitu. Ya, mencibir gitu. Tapi setelah lambat laun akhirnya bisa berdiri sampai hari ini. Gitu. Kalau di kaos kan kebetulan saya juga dulu pernah jadi karyawan selama 10 tahun di sebuah garment yang dulu memang mantan desainer juga. Wah, di t-shirt juga luar gitu. biasa. Gokil juga banget ini ya ternyata. Karena passion saya di desain, akhirnya saya bikin ini gitu. Oh gitu ceritanya. Berarti terus ini apa soal marketnya ini Pak? Apakah sudah bisa go internasional atau masih dalam lingkup lokal ini Pak? Awalnya sih emang untuk lokal ya, tapi setelah mengikuti beberapa pameran di Jogja itu di JC itu akhirnya banyak yang dari luar kota, dari Aceh, dari Kalimantan, dari Bogor, dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, dan akhirnya kita punya beberapa agen di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar Jawa juga gitu. Luar biasa. Bahkan ada customer mungkin yang dari Malaysia ada gitu loh. Berarti udah go internasional ini Pak. Awalnya mungkin itu saya kan karena dari agen gitu. Luar biasa. Saya kirimnya ke Malaysia masa gitu, malah bukan dari kita malah. Gitu. Iya. Terus kalau misal pandemi kayak gini, apakah untuk yang ke luar negeri atau internasional itu masih bisa diproses, Pak? Maksudnya masih bisa dikirim gitu? Kalau sejak pandemi ini kan memang berat ya. Jadi kan memang hampir 60% omset kita berkurang ya. Tetapi kita tidak hanya duduk manis, kita serang balik lah istilahnya gitu. Jadi kondisi seperti ini walaupun serba susah, kita mencoba untuk
menyerang balik kita harus mampu bertahan lah gitu. Tepat Jadi sekali. istilahnya kuat-kuatan. Setuju. Setuju itu. Kalau kita hanya cuman diam do nothing ya sama aja Pak ya betul. kan gitu. Oke. Bagus sekali. Nah, kalau untuk Malaysia itu apakah ada brand tersendiri? Maksudnya kata-katanya itu apakah disesuaikan dengan bahasa mereka atau tetap menggunakan bahasa Indonesia, Pak? Sama saja kan, ini produk kita yang nguasai, mereka harus ikut kita dong gitu. Luar biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi Mantap, memang ada mantap. beberapa agen yang kita kirim ke sana, tapi memang tapi hampir 80% semua di Indonesia gitu. Karena produk kita memang belum besar, kita masih Iya. UMKM, Iya. jadi kita hanya paling tidak merekrut beberapa karyawan yang sekitar sini saja sih gitu, seperti itu. Terus berapa jumlah karyawan sekarang? Kalau yang di sini mungkin sekitar berapa ya? 23, 25 ya mungkin. Wuh. Cuman kita emang di luar, untuk yang bagian printing kita di luar, mungkin ada sekitar 12 orang itu kita ajak kerjasama ya. Jadi mereka yang karyawan kita tarik, ngerjain punya kita. Jadi istilahnya sih kita hanya kerjasama gitu saja sih. Jadi bukan staff di bawah saya langsung. Jadi mereka cari kerjaan kita kasih. Tapi udah berjalan hampir mungkin 6-7 tahun inilah. Jadi mereka ngambil garapan kita kasih, jadi udah ada Gitu. walaupun secara Kenapa nggak terpikirkan untuk one stop proses gitu? Jadi bikin di sini produknya, terus nanti plus sablonnya dan lain sebagainya itu satu tempat gitu loh Pak. karena menurut saya bisnis bukan hanya punya saya. Jadi saya ingin memiliki ada plasma. Jadi kamu bisa jadi pengusaha juga, kamu juga bisa. Jadi saya bikin plasma di sini. Jadi semakin banyak. Kalau saya bikin one stop service cuma dari printing, potong, cutting semuanya kan cuman saya tok. Kalau saya buka Bener. plasma di beberapa daerah kan mereka juga bisa jadi pengusaha, mereka juga jadi. Akhirnya kan banyak tempat lah gitu. Wah gokil banget ini. Kira-kira Luar biasa. biar Jadi manfaatnya seakan-akan lebih ya luas. menggait teman-teman itu biar lebih open minded, biar gitu. lebih mau ayo ini loh ada peluang. Nah, kita kerjakan bareng-bareng gitu ya Pak ya. Waduh luar biasa ini. Jadi biar yang Mantap, mendoakan juga mantap. banyak gitu. Iya, jadi saling mendoakan ini ya. Tapi luar biasa loh ini. Sekelas bisnis UMKM tapi sudah go internasional sampai Malaysia ini. Nah, untuk target ke depan mau sampai ke negara mana lagi nih, Pak? Kalau mungkin ini kan masih dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi Iya. kita memang target pasar kita kan memang saya fokus hanya di Indonesia ya. Walaupun memang keluar mungkin dari salah satu agen kita, tapi kita fokus di Indonesia saja biar nanti kan kalau sama-sama satu negara mungkin transfer juga lebih gampang, komunikasi juga lebih mudah gitu lah sih. Gitu. Nah, ini yang pengen saya tahu itu apa sih perbedaan Omuskit dengan brand-brand yang lain? Apa yang menjadi tonjolan Omuskit? Yang pertama mungkin dari segi desain ya. Dari segi desain kita otomatis kita lebih varian, kita lebih banyak warna, kita lebih mungkin ada CR-nya juga di situ. Iya. Jadi bukan hanya sebatas beli kaos udah selesai. Jadi itu ada CR, ada komunikasi dengan. Jadi kalau misalnya ada ibu belikan anaknya tuh misalnya kayak manjeda-wajeda, ada gitu. Jadi ada hikmah yang bisa diambil lah gitu. Jangan lupa bahagia. Jadi desain kita di situ. Tapi sih. jangan sampai gini ya, orang tua membelikan anak sakinah mawadah warahmah padahal baru kelas SD ini ya. Belum saatnya. Belum saatnya. Nah, selain Omuskit sendiri, itu adakah produk lain? Kalau kebetulan kan kita tidak fokus di hanya produk, tapi kita juga buka public order ya, jadi pesanan umum. Jadi Oke. kita juga punya produk, tapi juga kita juga menerima pesanan umum. Entah itu buat seragam sekolah, buat seragam instansi, buat jadi ya untuk reoni, untuk atrah lah, untuk apa. Jadi pokok segala mungkin ada punya pesanan, jaket kita garap, gamis kita garap, toga kita. Selama bisa dijahit kita garap gitu aja sih. Istilahnya Oh gitu. gitu. Ya. Ya intinya tetap ke Omuskit ya Pak ya. Betul. Nah denger nih beberapa sebagian keuntungan Omuskit ini disalurkan untuk pembangunan rumah tahfidz. Apakah itu benar Pak? Iya, alhamdulillah aku bilang kan ini karena ini sejak 2010 kita dititipin usaha bisnis kayak gini, jadi saya punya prediksi satu saat hari nanti saya bikin punya rumah tahfidz dan alhamdulillah. Alhamdulillah saya dimudahkan, akhirnya bisa beli rumah, bisa beli tanah sebelah pabrik persis. Jadi di sebelah pabrik ini yang kita tempati ini. Jadi kita ini mungkin proses pembangunannya sudah
70% ya. Jadi kita bikin rumah tahfiz gratis untuk yatim dan duafa. Oh, gratis ini? Ya, gratis. Untuk semuanya ini ya berarti ya. Wah. Jadi tapi sebagian syaratnya betul. harus yatim dan duafa dulu. Nah, jadi memang rumah tahfiz trainer. Jadi mereka bukan hanya penghafal Al-Quran, tapi mereka juga nanti kita ajari tentang bagaimana berbisnis. Dan oh memang, iya benar. Itu luar biasa Pak. Karena kadang itu kan ketika mereka cuman fokus untuk di rumah tahfiz, mereka hanya belajar untuk akhirat, tapi ketika mereka selesai atau lulus, mereka nggak tahu mau kemana gitu kan. Sedangkan kita harus menghadapi ya namanya dunia ini kan, kita juga harus tahu ilmu duniawi kan gitu. Oh berarti di sini nanti ada pelatihan kayak jahit gitu-gitu. Ya, tapi kita lebih fokus ke marketing ya. Kita lebih fokus ke mereka jangan jadi lulus jangan jadi karyawan dong. Jadi harus buka lowongan kerja juga gitu. Jadi kita ajarin nanti sebagai biar nanti tercipta entrepreneur muda, pengusaha muda dari sini. Dan kebetulan biaya dari rumah tahfiz kan kita ambil dari sebagian keuntungan penjualan kaos Omuskit dan pesanan umum. Jadi nanti 20% kita sisihkan untuk pembangunan. Jadi sedikit akhirnya juga berjalan. Walaupun memang ada beberapa customer yang mungkin donasi langsung ada gitu loh. Tetapi memang hampir 70% diambilkan dari sebagian keuntungan dari penjualan kaos itu sih. Nah, kenapa kok nggak sekalian bikin pesantren gitu? Kalau pesantren kan lingkupnya terlalu besar ya. Terlalu besar tanahnya juga banyak ya Pak ya. Terlalu besar juga, terus juga mungkin biaya juga banyak, mungkin juga harus luas, ya harus butuh open space yang banyak juga, yang luas gitu. Jadi memang kita bikin sekalinya untuk bisa mencakup untuk 10 sampai 30 santri kan sudah luar biasa. Masya Allah itu. Sudah lumayan banyak. Benar-benar luar biasa itu. Ya, syukur-syukur setelah ini saudagar yang melihat video kita ya langsung mau donasi ini pesantren ya gitu ya. Ya emang bener sih. Kalau misal kita mau bikin pesantren itu emang harus banyak yang dipersiapkan ya Pak ya. Oke. Nah, untuk rumah tahfiz sendiri ini ke depannya rencananya hanya khusus area Klaten atau bisa di luar Klaten, Pak? Ya pokoknya awalnya sih kita bukan hanya untuk Jawa Tengah, tapi mungkin bisa ada yang di luar Jawa juga. Jadi memang untuk Indonesia. Jadi memang insya Allah mungkin apakah bisa buka tahun ini atau mungkin tahun depan. Masalah pendaftar bisa dari mana saja, bisa dari luar Jawa, bisa dari Jawa sendiri, nggak masalah gitu loh. Penting mereka bisa memenuhi syarat dari kita yatim dan duafa dan mau belajar di sini, nanti semua fasilitas makan, minum, tempat tidur semuanya kita siapkan gitu loh. Sepenting hanya fokus di belajar tahfiz, nanti kita bekali untuk entrepreneur juga gitu sih gitu. Nah, kembali ke Omuskit ini, Pak. Untuk kondisi yang seperti ini tuh tidak menghambat Omuskit untuk produk dan pemasaran ya Pak ya? Kondisi pandemi ya. Iya. Ini kan pandemi kan kita nggak tahu sampai berakhir kapan ya. Benar. Kita fokus. Saya minta jadi karena setiap pagi kita briefing karyawan itu kita selalu minta ya maaf ya nanti ke teman-teman kepada seluruh karyawan semuanya saya minta doanya agar mungkin bisa tetap berjalan ya karena mungkin amin. Bukan hanya doa saya tetapi mungkin ada doa salah satu anak dari salah satu staf kami yang mungkin mendoakan agar Omuskit tetap berjalan kan seperti itu. Jadi mungkin ada pesanan sedikit dan saya fokus juga kalau bisa diusahakan nanti semua produk ini bisa diterima jadi jangan sampai mengecewakan customer itu karena hampir 80% closing itu dari mereka yang sudah pernah beli jadi repetitif penjualan sih gitu sih. Jadi kita tidak fokus untuk mencari pelanggan baru enggak tapi pelanggan yang lama kita kan nggak perlu edukasi lah gitu, karena sudah punya sudah punya nama ya gitu. Karena seperti itu sih. Benar karena kan sudah dari sejak 2012 Omuskit sampai sekarang pun sudah punya nama jadi untuk masalah pemasaran dan sebagainya nggak terlalu pusing lah ya gitu. Nah mungkin bisa berbagi tips nih gimana caranya bisa survive nih di pandemi seperti ini? Ya karena kebanyakan dari kita kan tidak, apalagi yang anak muda sekarang ya mungkin yang hobinya rebahan tapi pengen dapat duit kan gitu. Jadi kalau misalnya nanti Anda tuh masih muda jadi masih punya bekal itu. Jadi kalau misalkan mencoba gagal bangun lagi gitu. Jadi harusnya seperti itu ya. Gitu. Jadi jangan rebahan, gelundang-gelundung tapi nanti update status semua akan indah pada waktunya kan kurang pas gitu. Jadi harus kalau ada misalnya belajar ada orang sukses belajar lah. Jadi tanya kok bisa seperti ini gitu. Jangan berkomentar iya mas kamu udah sukses enak tapi tanya prosesnya gitu. Karena kita jarang yang menanyakan prosesnya bagaimana sih gitu. Karena jalannya cuma dua.
yang pertama mungkin ada 3 kalau saya bilang. Yang pertama mungkin warisan. Kalau orang tua Anda kaya, Anda bisa kaya mendadak. Iya, benar. Yang kedua bisa mencari jodoh yang kaya. Tapi yang ketiga pulang dari sini ya masuk kamar matikan lampu gitu. Cari lilin gitu. Jadi tinggal kita mau pilih yang mana sih gitu. Tapi semua butuh proses gitu. Emang Jadi, semuanya itu iya, pilihan betul. ya sebenarnya. Semua butuh proses. Iya. Karena kebanyakan dari kita kan kadang nggak tahan menjalani prosesnya gitu. Iya. Kadang tuh orang tuh pengen instan gitu aja. Iya, mie instan saja kan masih dimasak. Gitu. Mie instan aja masih diolah ya. Gitu. Nah, mungkin ada sedikit maksudnya pesan-pesan untuk kaum muda-muda ini, biar mereka tuh lebih semangat lagi, lebih semangat dalam apa ya? Oh, daripada saya rebahan gitu loh. Kalau anak muda sekarang kan rata kan mereka apalagi di zaman yang teknologi seperti ini ya. Iya. Jadi mereka harus punya target ya. Seperti dulu saya punya target. Jadi umur 25 harus punya rumah. Tapi bukan hanya target, tapi kita harus action dulu lah gitu loh. Jadi bikin SOP ya, bikin SOP gitu loh. biar nanti ketika kita itu di umur 25 harus punya rumah gitu ya. Gitu loh. Jadi walaupun mungkin nanti terrealisasi atau betul. tidak itu urusan Gary. Kita punya Belakangan target ya. juga umur 30 mungkin sukses di bawah umur 30. Jadi kita kalau udah punya plan kan enak gitu. Iya, benar. Punya impian seperti itu. Jadi sesuai dengan passionnya. Jadi kalau passion Anda tuh di kuliner, bikin usaha yang bergerak di bidang kuliner. Jadi passion itu istilahnya yang susah bagi orang lain itu susah, tapi buat Anda tuh gampang gitu. gitu. Sesuai dengan passion ya. Betulnya. Nah, kadang ini yang susah ini, Pak. Gimana caranya kita itu mengetahui passion kita? Sederhana, passion sederhana. Jadi kalau pada saat Anda melakukan sesuatu dan itu sudah lupa makan, lupa waktu, itu passion Anda di situ. Ya misalkan Anda senangnya nge-game ya. Nge-game Bayu misalkan ya Mas Bayu, panggil namanya Mas Bayu jemuran. Saya mak sebentar mak. Mas Bayu makan sebentar. Jadi pesan Anda di situ. Jadi manfaatkan pesan Anda sebagai bisnis gitu. Kalau sekarang kan banyak profesi yang sebagai YouTuber, sebagai gamer kan banyak. Kadang-kadang kalau orang-orang dulu melihatnya kan kerja apa ya? Iya benar. Apa sih main game aja main game mulu kerja gitu ya. Tapi sekarang gamer, waduh gajinya luar biasa. YouTuber kan gaji lumayan, kan. Cuman emang kalau bisa misalkan nanti yang positif gitu. Iya. Jangan bikin YouTuber tapi yang ngeprank ngerjain orang gitu. benar cocok sekali itu benar. Jadi orang saya gila gitu kan. Kita waras jadi orang gila gitu. Jadi yang ada manfaatnya lah gitu, seperti itu. Ya, oke, sebelum kita tutup mungkin ada harapan untuk ke depan untuk Om Muskit dan kaum muda-muda Indonesia, Pak? Yang pertama ya mudah-mudahan target kami ya tahun ini Om Muskit bisa menyelesaikan pembangunan rumah tafis ini ya. Dan untuk semuanya, entah itu pebisnis, entah itu anak muda, entah mereka yang baru merintis, entah mereka yang sudah mulai, entah mereka yang kesulitan memasarkan produk, yang pertama libatkan ilahi Robbi ya dalam setiap urusanmu. Sederhana sih gitu. Luar biasa. Saya suka itu. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Hidayat, atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol banyak ini ya. Ya insya Allah Om Muskit semakin besar. Amin. Semakin bisa go internasional. Amin. Dan terima kasih untuk Sobat FV4 setia menemani kita ya. Saya Bayu undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.